Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa amatihi wa alihi wa ila hadrati khususan sayyidina murabbiina wa mursidina hadratus syekh Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mustaqim lisan usulihim wa furu'ihim majami'i ahli silsilatihim wa barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati khususan ulama fi Jombang kulihim muassis tababras kulihim muassis madrasah muallimin muallimat kulihim khususan Promo Kiai Haji Imran Jamil Masyuri wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i ahli silsilatihim wa tarikatihim syai'ulillahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati khususan ulama fi Sumatera kulihim muassis Salahul Gidul kulihim muassis Mandala kulihim muassis Mahat Nurul Quran kulihim khususan hadal muallim Sayyid Muhammad bin Abu Bakar sallallahu sirruhu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'alimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal mukarramin
Ya katsiran nawali Ya hasanal fi'ali Ya qa'iman bila zawali Ya mubdi'an bila misali Walakal hamdu wal minnatu wassarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi wa ata'alina bi barakatihi amin 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 ya rabbal alamin. Faqalu, maka berkata sapa kufar, orang-orang kafir, inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad iku yustimu adalah memusuhi sapa Muhammad alihatana ing beberapa berhala kita, alihatana ing beberapa Tuhan atau berhala kita, wa yad'u dan mengundang, wa yad'una dan mengundang kita, wa yad'una dan mengundang kita ila ilahi kepada Tuhan lana lam yang tidak kita ketahui hu ing Tuhan, lana lam yang tidak kita ketahui hu ing ilah. Fakaifa, maka adalah bagaimana, fakaifa maka adalah bagaimana al-hilatu adapun caranya, al-hilatu adapun caranya. Ini tanda tanya sebenarnya. Kemarin Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Disuruh apa sama malaikat Jibril? Menyampaikan agama Islam. Akhirnya Nabi naik di mana? Naik di atas gunung dan berteriak asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Setelah mendengar itu, apa reaksi orang kafir? Ngumpul di rumah Abu Jahal, di rumah bosnya orang kafir. Nah, setelah itu orang-orang kafir bermusyawarah, ngumpul bermusyawarah. Apa katanya? Muhammad itu menyuruh kita untuk menyembah Tuhan yang mana kita tidak tahu siapa Tuhannya. Dan Allah itu berwujud apa enggak? Enggak. Makanya orang-orang kafir bingung. Muhammad itu menyuruh kita untuk menyembah Tuhannya, katanya. Kata Tuhannya itu Allah. Kita disuruh menyembah, sedangkan kita tidak tahu di mana Tuhannya. Dan Muhammad memusuhi Tuhan kita. Siapa Tuhan orang kafir?
berhala. Nah, itu cerita zaman jahiliyah dulu, zaman orang-orang kafir. Muhammad menyuruh untuk menyembah Tuhannya, sedangkan Tuhannya Muhammad itu tidak terlihat, tidak diketahui di mana letaknya. Sedangkan kita sudah punya Tuhan sendiri, jelas letaknya di sini, yaitu berhala, patung itu. Ini aneh-aneh saja ini Muhammad ini, kata orang-orang kafir yang ngumpul di rumahnya Abu Jahal. Yaqulu, dan berkata sapa Muhammadun, Muhammad. Yaqulu, maka yaqulu berkata sapa Muhammadun, Nabi Muhammad, lana kepada kita, la ta'budu, janganlah kalian menyembah, la ta'budu, janganlah kalian menyembah, la ta'budu, janganlah kalian menyembah, ilahatakum, ing beberapa Tuhan kalian, ilahatakum, kepada Tuhan, beberapa Tuhan kalian, wahia, adapun Tuhan kalian, wahia, adapun Tuhan kalian, wahia, adapun Tuhan kalian, iku salasu mi'atin, 300, wasituna, dan 30, benar nggak? Oh, wasituna, dan 60, 30. Salah sumiatin adalah 300, wasituna dan 60, berarti 360 berhala. Terus apa itu? Oh, sonaman ing berhala, sonaman ing berhala. Illallah, kecuali Allah, illallah, kecuali Allah, al-wahida, yang satu, al-qahar, al-qahar, yang maha perkasa, al-qahar, yang maha perkasa. Wa minhum, dan dari kalian semua, dari mereka ya, wa minhum, dan dari mereka, Saibatun, adapun Saibah bin Rabi'ah, wa Walidi, dan Walid bin Haris, wa Sofwanun, dan Sofwan bin Umayyah, wa Ka'bun bin Al-Ashrafi, dan Ka'ab bin Ashraf, wa Aswadun, dan Aswad bin Abdun Abdu Yaqub, wa Sokra'ud, wa Sokhru bin Haris, dan Sokhr bin Haris, wa Kinanatu, dan Kinanah,
bin Rabi. Wa Kinanatu dan Kinanah bin Rabi. Itu nama orang, tinggal diseret-seret gitu aja. Kata orang-orang kafir itu, Muhammad berkata kepada kami semua disuruh meninggalkan apa? Berhala yang jumlahnya berapa? 360 berhala. Itu Tuhannya. Banyak apa enggak? Banyak. Sedangkan Tuhannya orang Islam Sikok. Dan Tuhannya orang kafir itu yang terhitung saja itu 360 berhala. Itu kata Muhammad disuruh merobohkan, menghancurkan semua. Sedangkan kita disuruh Muhammad untuk menyembah satu Tuhan Al-Qahar yang Maha Perkasa. Sedangkan kita aja tidak tahu mana bentuk Tuhannya Muhammad itu. Dia punya hidung apa enggak? Dia punya mulut apa enggak? Di mana Tuhannya Muhammad itu? Aneh-aneh Muhammad itu. Nah, katanya begitu. Sedangkan orang-orang yang di situ ada banyak orang-orang kafir itu, yaitu Sokro, Haris, Robi, Kinana, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang kafir. Wahum adapun mereka yang disebutkan tadi, wahum adapun mereka itu kufarun adalah orang-orang kafir. Kufaru Makkah adalah orang kafir Mekah. Kufaru Makkah adalah kafir Mekah. Wahaulai adapun itulah mereka. Ruksaul kufari adalah beberapa gembongnya orang-orang kafir. Apa gembong itu? Apa gembong? Bos, rajanya, kepalanya. Preman itu kan ada apanya? Ada ketua, ada bosnya. Kalau orang Jawa punya gembong. Ruksaul kufari adalah bosnya orang-orang kafir. Yang disebutkan tadi adalah bos-bosnya, kepala-kepalanya orang kafir. Qalu, maka berkata sapa haula'i, qalu maka berkata sapa haula'i. Mana tadi? Qalu maka berkata sapa haula'i yad'u mengajaklah. Yad'u mengajak sapa Muhammad na ing kita. Yad'u mengajak sapa Muhammad na ing kita ilahi kepada Tuhan. Kepada Tuhan la nukrifu yang tidak kami ketahui hu ing ilah, hu ing Allah. La nukrifu yang tidak kami ketahui hu ing Allah. Walau timu dan memusuhi sapa Muhammad alihatina ing Tuhan kita, alihatina ing Tuhan kita, alihatina ing Tuhan kita. Gimana ini? Muhammad menyuruh kita untuk menyembah Tuhannya yang tidak berwujud itu, dan Muhammad memusuhi Tuhan kita, yakni berhala. Ketika mendengar ucapan dari penggede, orang-orang bos-bosnya orang kafir itu, kemudian faqoma maka berdiri sapa wahidun seseorang minhum dari haula'i. Faqoma maka berdiri sapa wahidun salah satu orang minhum dari haula'i. Wa huwa adapun wahid, wa huwa adapun wahid yaqulu adalah berkata sapa wahid, yaqulu adalah berkata sapa wahid, yuridu mengharapkan sapa Muhammad
Yuridu mengharapkan sapa Muhammad fi dzalika ing itulah apa dulu habis dzalika itu fi dzalika ing itulah menyembah mengajak bidzalika ing itulah menyembah atau mengajak maing perkara la falamma yaltafitu yang tidak menoleh sapa haula'i ilaihi kepada Muhammad, ilaihi kepada Muhammad. Mereka semua tidak ada yang memperhiraukan Nabi Muhammad. Semua tidak ada yang menoleh ke Nabi Muhammad. Cuek artinya, ada-ada aja Muhammad. Faqala maka berkata, waqalu dan berkata sapa haula'i, para orang-orang kafir itu. Waqalu dan berkata sapa haula'i, huwa adapun Muhammad, huwa adapun Nabi Muhammad iku sakirun adalah penyihir. Itu katanya. Ini ngomongin Nabi Muhammad. Huwa adapun Muhammad iku sakirun adalah penyihir. Kadhibun pembohong. Kadhibun pembohong. Sumakol. Kemudian berkata sapa haulai orang-orang kafir lil walidi kepada Walid, lil walidi kepada Walid. Walid ini juga orang kafir yang terkenal. Walid, orang-orang kafir ini nanya ke Walid, apa kata orang itu? Orang-orang kafir, ma'in sesuatu takulu, ma'in sesuatu takulu yang berkata kamu, anta adapun engkau, kola adalah berkata sapa Walid, ma ing perkara akulu, ma akulu yang tidak saya ucapkan, ma akulu yang tidak saya ucapkan, fi hadhil amri inilah perintah syai'an ing sesuatu, fi hadhil amri inilah perintah syai'an ing sesuatu. Fanasabu maka mendatangkan sopo haulai orang-orang kafir hu ing Walid ilaihi kepada Muhammad, ilaihi kepada Muhammad. Fa'akhoda maka mengambil hu ing Walid apa ghadabu kebencian jiddan yang sangat benci kepada Nabi Muhammad. Faqala maka berkata sapa al-Walid Walid, amha ing apa ini? Faqala maka berkata sapa Walid amha, iya amha ya? Hah? Hamzah mim ha'an? Hah? Apa hurufnya? Iya macamnya. Amhawani. Faqala maka berkata sapa Walid amhawani ing amhawani ing apa? Penantian atau menunggu. Amhawani ing nanti atau tunggu. Fi salasati ayamin. Salasati ayamin dalam 3 hari.
salah satu ayamin dalam tiga hari. Wakana dan ada sapa walid wakana dan ada lahu adalah walid apa sonamun berhala muttahidani yang diambil keduanya min jawahiru dari beberapa putaran, wa min dabin dan dari emas, min jawahir dari mutiara putaran yang diambil dari mutiara, wa min dabin dan dari emas, wa fidatin dan dari perak. Kemudian walid mengambil berhala yang mana itu dibungkus dengan berhalanya dengan mutiara, perak dan emas, bi anwa'in dengan macam-macam. Intan maudu'ani yang ditaruh keduanya alal kursi, di atas kursi, wa albasa dan memakaikan alaihima terhadap dua berhala alwana siapi ing dua warna, fa'abdahuma maka kembali huma ing dua berhala salah satu ayamin ing 3 hari, waliyalihina dan malamnya salasa, mutawaliyatin yang berturut-turut, wama akala dan tidak makan sapa walid, wama syariba dan tidak minum sapa walid. Selama 3 hari 3 malam itu walid berdoa di depan apa? Berhala, yang berhala itu dikasih pakaian dari emas, intan dan permata. 3 hari walid tidak makan, tidak minum, tidak tidur, 3 hari 3 malam. Untuk apa walid begitu kepada berhala? Untuk meminta jawaban dari mana? Dari perut atau dari suara berhala. Benar enggak Muhammad itu nabi? Gitu. Jadi ceritanya orang-orang kafir itu apa tadi? Ngomong kepada Nabi Muhammad kalau Muhammad itu adalah orang sihir. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penyihir. Kemudian tanya ke Walid, kalau menurutmu gimana? Muhammad itu benar nabi apa enggak? Bentar, kata Walid, aku tak melakukan ritual dulu. Tunggu 3 hari, nanti setelah 3 hari saya kembali ke sini. Ngomong ke bos-bosnya orang kafir tadi. Akhirnya benar, Walid melakukan apa? Ritual selama 3 hari 3 malam dan membawa 2 patung. Ya ini nggak gendeng tadi. Ya, ini gila. Tapi ada memang ceritanya. Jadi membawa 2 patung, patungnya itu dikasih baju dari emas, dari intan dan dari permata, sangat indah, mahal. Nah itu terus disembah-sembah, sujud di situ selama 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Tanya berhala, saya ingin tahu jawaban darimu, benar apa tidak kalau Muhammad itu nabi?
Benar apa enggak kalau Muhammad itu punya Tuhan yang tidak berwujud, namanya Allah itu? Nah, setelah melakukan itu apa yang terjadi? Wadhaba, dan pergi sapa Walid ila baitihi, menuju rumahnya Walid, wa auladi, dan anak-anaknya Walid, wa tadarra'u, dan mendekat sapa Walid ilaihima, kepada dua berhala tadi, ilaihima, kepada dua berhala tadi, wa fil yaumis salisi, dan pada hari yang ketiga. Nah ini setelah pada hari yang ketiga itu Walid mendapat jawaban. Wa fil yaumis salisi, dan pada hari yang ketiga, qala, maka berkata sapa Walid, bihaqqi, dengan benar, ma abad adanya menyembah dua berhala, salah satu ayamin salah satu ayamin, dalam 3 hari, hadhil ibadata, inilah ibadah nyembah berhala tadi, antatakalama, yang tidak antatakalama, ketika berbicara sopo dua berhala, watu'irona, nah ya, dan memberikan kabar kepada kami, min amrin, min amri Muhammadin, dari perkara Muhammad, min amrin, dari perkara Muhammad. Nah, setelah 3 hari, siapa tadi? Walid tadi disuruh oleh siapa? Bos-bosnya orang kafir untuk menanyakan kepada siapa? Berhala Tuhannya. Benar, akhirnya Walid ngomong ke bos-bosnya, tunggu 3 hari bos. Setelah 3 hari saya akan mendapat jawaban itu. Akhirnya membawa 2 patung, dikasih apa tadi? Baju dari permata, emas, dan perak. Akhirnya Walid sujud di hari yang ketiga, sujud rela, tidak makan, tidak minum, kuat kamu kayak Walid selama 3 hari 3 malam loh. Kamu dari pagi sampai maghrib wes tidur terus, malamnya padahal makan itu bukan. Tapi Walid rela tidak makan, tidak minum untuk mendapat jawaban dari Tuhannya, katanya. Mendapat jawaban, benar nggak Muhammad itu nabi atau dia itu penyihir. Nah, akhirnya Walid setelah itu tanya ke berhala itu, fadakhola, maka masuk sapa as-syaitanu, setan. Akhirnya setan masuk fi fami sonamin, di dalam mulutnya berhala. Kemudian setan masuk di dalam mulutnya berhala. Itu sopo di belakang kotan. Iya, injil. Masuk sama tembok tidak kelihatan kamu, kecilnya namanya. Jangan di belakang tembok. Saya kira tidak ngaji tadi, tidak kelihatan ketutupan tembok itu. Kok egal kelihatan pantatnya dari sini. Oh itu, anjir. Bima mana Pak Sepi, Bima? Hah? Kan saya ngaji tadi. Polos mana polos? Itu polos ngaji kok. Mana Bima? Enggak ngaji? Oh, petang kayak di sini. Yang jaga sore tetap ngaji Mas ya. Kalau sore sudah dijaga ustaz-ustaznya itu. Kalau sore jam segini tetap ngaji, kecuali kalau ngaji Quran. Ya, kalau sore kayak gini ngaji aja. Sayang kalau udah ngaji. Itu juga ada ustaz-ustaznya yang jaga. Bima udah tak bilang tadi kok, malah tidak ngaji. Oh. Nah, kaitannya nih Bima ini. Nangis ya sih.
dalam mana? Mulutnya berada. Waktu harika dan obah itu apa? Gerak. Begini kan gerak tadi. Nah, waktu harika dan gerak apa famun? Mulutnya loh tiba-tiba beralih itu segera. Coba bayangkan, patung, patung, tiba-tiba anehnya bisa gerak, ngomong. Ternyata memang ada setan di dalam mulutnya itu. Kesempatan bagi setan. Watakalama dan berbicara. Apa famun, mulutnya itu bisa ngomong. Apa katanya beliau itu? Ngomong gini, Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad. Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad laisa, adalah tidak ada sesama Muhammad. Laisa adalah tidak ada sesama Muhammad. Bin nabiyin, adalah nabi. Setannya merasuk ke mulutnya beliau. Sebenarnya Muhammad itu bukan nabi. Fala tasdaku, maka tidak benar hu ing Muhammad. Fala tasdaku, maka tidak benar hu ing Muhammad. Setannya merasuk ke mana? Masuk ke mulutnya berhala. Terus setan itu ngomong di dalam berhala itu, ya Malik, kamu pengen tahu jawabannya Muhammad itu sebenarnya siapa? Muhammad itu bukan nabi. Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu adalah penyihir. Muhammad itu bukan orang yang jujur, bukan orang yang benar. Setelah Walid melakukan ritual 3 hari 3 malam itu, mendapat jawaban yang memuaskan. Akhirnya usaha saya tidak makan tidak minum, benar-benar Tuhan menjawab doa saya. Nah, ini nyata terjadi ya. Setelah mendengar jawaban itu, fafarika, maka bahagia sapa Walid. Fafarika, maka bahagia sapa Walidun Walid. Fa wa kharaja, dan keluar sapa Walid. Setelah mendapat jawaban itu, Walid tertawa bahagia, puas akan mendapat jawaban ini. Benar, ternyata Muhammad itu penyihir. Wa kharaja, dan keluar sapa Walid. Wa akhbara, dan mengabarkan sapa Walid al-kufar ing orang kafir. Mengabarkan kepada orang kafir an maqalatin ing ucapan sonamin berhala. An maqalati sonamin ing pengucapannya berhala. Kemudian Walid lari keluar. Oi, saya mendapat jawaban dari Tuhan. Setelah 3 hari ritual saya tidak tidur, tidak makan, kata Tuhan benar kalau Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu bukan nabi. Itu diucapkan di hadapan orang-orang kafir. Wa kafaru makatin, adapun kafir Mekah. Akhirnya orang kafir Mekah Ijtami'u kumpul sapa kafir Mekah. Setelah mendengar itu, orang-orang kafir berkumpul inda Walidin, di sampingnya Walid. Inda Walidin, di sampingnya Walid. Wa qalu, dan berkata sapa kufar Mekah. Wa qalu, dan berkata sapa kufar Mekah, kafir Mekah berkata, yang bagi seharusnya lana kepada terhadap kami. Apa anta takallama, ketika berbicara. Anta takallama, ketika berbicara kita. Inda Muhammadin, di sampingnya Muhammad. Inda Muhammadin, di sampingnya Muhammad. Kemudian, seharusnya kata orang-orang kafir, kita mendatangi Muhammad dan kita berbondong-bondong menyampaikan berita gembira ini, bahwa Muhammad
adalah benar bukan nabi. Muhammad adalah penyihir. Muhammad adalah pembohong. Muhammad adalah penipu. Muhammad bukan nabi. Ayo kita katakan kepada Muhammad. Kita sudah mendapat jawaban ini dari mana? Berhala, yakni Tuhannya orang-orang kafir. Ya. Banyak dulu yang mencaci maki Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi. Itu seperti cerita nenek tua yang pernah saya ceritakan tadi. Nenek tua yakni buta. Nenek tua yang buta tapi hatinya jelek. Setiap hari di pasar itu nenek tua itu ngomong kepada siapa? Orang-orang pasar. Muhammad sambil nyanyi, tapi buta dia itu. Buta, enggak bisa jalan, lumpuh. Tapi setiap hari memfitnah Nabi Muhammad. Muhammad gila, Muhammad pembohong, Muhammad penyihir, Muhammad orang tidak jujur. Jangan percaya Muhammad. Kayak gitu. Setiap hari rutin. Nah, suatu ketika nenek buta ini didatangi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Siapa Abu Bakar? Sahabat Nabi. Setelah didatangi oleh Abu Bakar, nenek buta ini disuapkan nasi. Nenek buta ini kan setiap makan disuapin orang. Dan suatu ketika disuapkan oleh Abu Bakar. Nek, buka mulutnya Nek, waktunya makan pagi. Nah, itu setiap hari mulutnya nggak berhenti ngomongin jelek tentang Nabi Muhammad. Muhammad gila, Muhammad penyihir, kayak gini. Akhirnya disuapin oleh Abu Bakar. Setelah mulutnya nyampe, nasinya nyampe mulutnya, dikeluarkan. Sambil mengeluarkannya, siapa kamu? Kata-kata nenek itu, kamu bukan orang yang setiap hari menyuapi saya. Pergi, siapa kamu? Akhirnya Abu Bakar itu ngomong, Nek, kok nenek tahu kalau saya bukan orang yang menyuapi nenek setiap hari? Nenek tua itu tadi orang kafir, setiap hari ada orang yang nyuapin. Nah, akhirnya nenek tua itu bilang gini, enggak. Akhirnya, Nek, saya ini orang yang nyuapi kamu setiap hari. Enggak, bukan. Pergi kamu, pergi. Suruh sini orang yang nyuapi saya setiap hari. Saya sudah lapar ini. Katanya begitu. Akhirnya Abu Bakar di situ bilang, saya Nek yang nyuapi tiap hari. Bukan. Pergi kamu, pergi. Kata nenek itu. Nah terus akhirnya Abu Bakar bilang gini, emang perbedaannya apa Nek? Kok nenek bilang begitu? Oh yang nyuapi saya tiap hari. Yang nyuapi saya tiap hari itu setiap sebelum memasukkan nasi itu ke mulut saya, nasi itu dikunyah dulu. Nasi itu dikunyah, dihancurkan dulu, baru nasinya lembut dimasukkan mulut saya. Kamu udah nasi langsung dimasukkan ke mulut saya, pasti kamu bukan orangnya. Gitu. Akhirnya Abu Bakar yang terjadi apa? Abu Bakar nangis sejadi-jadinya, sampai tersengguk-sengguk. Nangis sejadi-jadinya. Ya Allah. Akhirnya bilang ke nenek itu, Nek, ngerti nggak? Siapa yang menyuapi nenek setiap pagi dan menghancurkan makanan di mulut nenek sebelum makanan itu dimasukkan mulut nenek? Siapa? Kata nenek itu. Yaitu beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Muhammad yang selalu engkau fitnah setiap pagi, yang menyuapi kamu Nek setiap pagi, yang nasinya dihancurkan terus dimasukkan ke mulutmu, adalah Muhammad yang setiap hari kau fitnah, setiap hari kau jelek-jelekkan. Tapi Muhammad selalu berbaik hati kepadamu. Sekarang Nabi Muhammad sudah tiada Nek. Muhammad setelah meninggal berpesan kepadaku, Abu Bakar, setiap pagi tolong pasar. Ada nenek tua di situ yang setiap hari memfitnah saya, menjelek-jelekkan saya. Tapi saya tetap berbaik hati kepada nenek itu. Saya kasihan tidak ada yang ngasih makanan. Maka setiap hari saya menyuapi itu. Tapi sayangnya Nabi Muhammad tidak ngasih tahu ke Abu Bakar proses menyuapinya. Gimana prosesnya?
makanannya dikunyah dulu, dihancurkan oleh Nabi Muhammad, baru setelah lembut dikasihkan ke nenek itu. Abu Bakar tidak ngerti, taunya pokoknya nyuapi gitu saja. Nek, Nabi Muhammad telah berpesan kepada saya untuk melanjutkan menyuapi ini. Nabi Muhammad sekarang sudah meninggal, Nek. Sekarang saya yang disuruh menyuapi. Nenek itu langsung terdiam, tersungkur, nangis ikut Abu Bakar. Jadi berdua nangis. Nenek itu begitu mulia Nabi Muhammad itu. Muhammad yang setiap hari tak jelek-jelekkan, Muhammad setiap hari tak bilang sihir, tak bilang bohong, ternyata yang menyuapi saya setiap hari. Akhirnya nenek itu, Abu Bakar, kamu tuntun saya agar saya menjadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Saya ingin masuk Islam. Akhirnya nenek itu dituntun Abu Bakar melafazkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu loh kemuliaan hati Nabi Muhammad, bisa mengislamkan orang lain lewat apa? Akhlak budi pekertinya. Ini saya paham? Itu loh akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya gini, Islam itu milik siapa? Islam ini miliknya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada hadis gini, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Ada riwayat lain, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Andaikan, kata Allah, Allah ini yang bilang, andaikan tidak ada engkau wahai Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan dunia ini. Makanya kita bisa hidup di dunia ini, bisa merasakan enak, bisa merasakan bahagia, bisa merasakan senang, bisa merasakan ini adalah adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya